neighbor girl. Berlatar kisah nyata, filem diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang disekap di dalam bagasi mobil. Dalam keadaan tangan yang terikat dan mulut ditutup, tidak diperlihatkan dengan jelas wajah si lelaki tersebut. Namun si wanita melihat sebuah cincin serta gambar tatu burung kecil di tangan si lelaki ini. Right now. Satu hari sebelum kejadian, tepat di tahun 94, di sebuah toko, seorang ibu mempunyai anak bernama Eden. Umur yang masih 18 tahun, tepatnya masih dalam pendidikan sekolah SMA. Si Eden ini, dia orangnya suka sekali merokok, selalu ke belakang toko untuk mengajak temannya merokok bersama. Got you an ID? An Indian. It's Native American. And look, Leah got in with her son. Dude, about it. Bahkan pada suatu waktu ketahuan oleh ayahnya, cuman ayah yang baik hanya memberitahu jika berhenti merokok karena dia satu-satunya perempuan kecil yang sangat disayangi oleh orang tuanya. 현재야, 담배 좀 끊어. Pada suatu malam, Eden bersama temannya pergi ke sebuah bar di mana di sana bertemu dengan seorang laki-laki bernama Eric sebagai seorang pekerja di pemadam kebakaran. Di sini mereka berbincang dan temannya meninggalkan mereka berdua dengan sebuah alasan ingin pergi ke toilet. Dalam perbincangan, si Eric menelpon seseorang, si Eden yang menunggu dengan wajah yang sangat bahagia karena telah mengenal dengan seseorang lelaki tampan selama ini yang dia idam-idamkan. Setelah perbincangan selesai, Eric mengantar si Eden kembali ke rumah. Sebelum sampai ke sana, mereka berdua sempat melakukan ciuman di sebuah tempat. Tiba-tiba muncul sebuah mobil dari belakang mereka dan Eric menyuruh Eden untuk menunggu karena dia ingin menjumpai si pemilik mobil tersebut. Di dalam mobil, Eden tidak sengaja melihat banyak sekali tanda pengenal palsu dalam kantong baju milik si Eric. Merasa ada yang tidak beres, si Eden keluar dari mobil dan melarikan diri. Akan tetapi berhasil ditahan oleh seseorang dan dibawa oleh mereka. Dan inilah awal mula di awal-awal film tadi. Singkat cerita, seorang sheriff bernama Lucas berhenti di sebuah tempat perkebunan melihat ada sebuah mobil patroli, menanyakan kepada mereka berdua apa yang mereka lakukan. With you if I take a look? Fine with me. Si sheriff ini memperlihatkan seorang mayat wanita yang menyangka si wanita ini melarikan diri dari sebuah sel tahanan karena dia melihat ada bekas ikatan rantai di kakinya. Si Lucas bertanya apakah dia sudah melaporkannya kepada pusat. Si sheriff dengan polosnya menjawab belum sama sekali. Dengan santainya si Lucas meletakkan kopi di mobil dan... And you live alone? Yes, sir. Yeah, that was just... Entah kenapa dia membunuh mereka berdua, entah alasan apa dan apa sebabnya nanti akan terjawab. Terbangun di sebuah ruangan entah di mana dia sekarang dengan seorang dokter yang menyuntikkan bius serta dimandikan sampai bersih oleh si dokter ini. Terbangun di sebuah kamar dengan sebuah alat pelacak di kaki. Di situ sudah ada seorang wanita yang satu kamar dengannya bernama Ellie, nanti akan menjadi teman curhat si Eden untuk kedepannya. Terdengar seseorang menyuruh mereka untuk keluar dan ternyata ada beberapa wanita yang masih di bawah umur diculik sama seperti si Eden untuk dijadikan cuan kepada om-om dan pejabat-pejabat yang memiliki perut besar. Yang parahnya lagi adalah ternyata si bos besar mereka, si Lucas yang tidak kita sangka-sangka. Nah, di sini sudah terjawab kenapa dia membunuh mereka berdua. Dalam kelompok tersebut ada salah satu wanita bisa dikatakan sudah dipercayalah. Jika ada apa-apa dia yang urus dan pakaian pun sangat berbeda dari wanita-wanita lain. Yang intinya si wanita ini sangat spesial dan diperlakukan dengan sangat baik. Dia bernama Lena. Lucas mempunyai seorang partner melainkan adalah anaknya, menyuruh untuk menjaga bisnis ini agar tidak diketahui oleh siapapun apalagi pusat kepolisian. Dia bernama Donnie. Di hari pertama Eden masih bingung dengan keadaan wanita-wanita ini, tidak melawan dan tidak berkutik sama sekali kepada mereka. Pasti kita tahu semua perempuan ini tertekan dengan beban yang dikurung karena terlalu lemah untuk melawan semua anak buah Donnie yang berada di tempat ini. Dan bahkan saat Lena membagikan tes pack cek kehamilan satu persatu, Eden
yang lugu masih bertanya untuk apa alat ini diberikan kepadanya. Karena malas ingin menjawab, Lena menjauh ke tempat lain untuk menghindari pertanyaan tersebut. Dengan baik hati, Ellie memberitahu kepada Eden agar dia mengetahui guna dan fungsi alat yang diberikan kepada mereka. Setelah semua wanita membersihkan diri, Eden bersama Ellie disuruh untuk pergi bersama Donnie ke sebuah tempat di mana di sana mereka diikat tangan ke atas dan dicambuk sambil direkam. Entah apa tujuan mereka melakukan semua itu. Setelah mereka berdua dibawa pulang, Eden merasa sangat sedih dan terikat. Mereka memperlakukan layaknya seperti hewan. Dengan baik hati, Ellie menemani si Eden sambil dipeluk seperti halnya seorang adik bersama kakak. Keesokannya, Donnie membawa Eden ke rumah salah satu pelanggan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba terdengar suara teriakan di dalam kamar. Ketika Donnie membuka pintu, si pria ini kemaluan yang sudah berdarah dan si Eden sudah melarikan diri melalui jendela. Ketika mengejar, Eden meminta pertolongan kepada ibu-ibu yang sedang nyantai. Ketika si ibu menjadi panik ingin menelpon polisi, justru si Donnie mengaku jika dia adalah seorang petugas dan si Eden dituduh seorang pecandu narkoba yang ingin dia tangkap. Si ibu yang tidak bisa melakukan apapun terpaksa membiarkan si Donnie untuk membawa si Eden dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, Eden diikat dalam tempat mandi dan diberikan es batu yang berisi 3 ember serta dikawal oleh si Donnie sebagai hukuman yang diberikan kepadanya selama 1 hari. Singkat cerita, 1 tahun kemudian masih di tempat yang sama, Eden yang sudah terbiasa dengan keadaan saat pembagian tes pack doktor melihat punya si Ellie dan ternyata dia sudah menjadi hamil. Entah apa nanti kedepannya terjadi kepada si Ellie. Yang kita tahu, jika mereka menjadi bunting, si bayi akan dijual dan yang mengandung akan dibunuh. Ketika berkumpul di sebuah ruang, Ellie menjelaskan semua peraturan di tempat ini kepada Eden serta kenapa si Lena sangat menjadi spesial diperlakukan baik daripada mereka semua. Dan satu lagi, Ellie memberitahu jika umur sudah lewat 19 tahun, maka akan dibunuh dan dibuang tanpa adanya jejak yang ditinggalkan oleh mereka. Saat Eden mendengarnya merasa terkejut karena sadar umurnya telah melewati 19 tahun dan di sini Eden mempunyai rencana baru, ialah dengan cara mendekati si Johnny agar dia menjadi spesial seperti Lena diperlakukan oleh mereka. Karena dia menyadari jika Lena telah lama di sini dan pastinya dia sudah lebih tua daripada umurnya. Tiba-tiba datang seorang penjaga menyuruh Ellie untuk mengikutinya karena disuruh oleh atasan mereka. Esok harinya melihat Ellie yang belum kembali, Eden merasa sendiri karena sudah terbiasa dengan curhatan mereka berdua. Karena tidak ada pilihan lain, misi demi misi lebih mengutamakan apa yang direncanakan daripada sedih memikirkan hal yang membuatnya gelisah. Ketika waktu mempermudahkan jalan, Eden menawarkan diri kepada Donnie jika dia ingin membantunya dalam segala hal di bisnis mereka karena dia memiliki pengalaman dalam menghitung, mencari informasi dan lain sejak usia 10 tahun. Secara terus terang Eden memohon kepada Donnie karena dia sebentar lagi akan dibunuh karena usianya yang sudah semakin tua. Secara mentah-mentah Donnie menolak hal tersebut karena dia tidak peduli apa yang terjadi kepada mereka jika Eden tidak akan dibunuh secepatnya, karena yang menentukan semua itu adalah Donnie sendiri, bukan ayahnya. Di sebuah bar, Donnie menjumpai salah satu pelanggannya meminta segera untuk membayar uang. Dengan ejeknya si pelanggan ini merendahkan si Don di depan banyak orang. Tanpa sabar, Don mengambil pistol dan mengancam untuk segera memberikan uang, jika tidak dia akan membunuhnya. Dalam ketakutan si pria ini memberikan uang kepada Don dan si Don menyuruh untuk menghitung kepada Eden jika uang yang diberikan sudah cukup dan sesuai janji yang diberikan kepadanya. Dalam perkeruhan itu, 2 wanita lain yang dibawa oleh si Don tiba-tiba menghilang. Si Don pun merasa sangat marah dan kesal karena mereka hilang tanpa sepengetahuannya. Kesempatan bagi Eden untuk mencari kepercayaan kepada si Don. Eden memberitahu jika 2 wanita yang dia cari berada di Indomaret tepat di samping mobil yang mereka parkir. Merasa Eden sudah menolongnya, Don pun memberi sekali hirup dosis penenang pikiran kepada Eden sebagai rasa terima kasih telah membantunya untuk malam ini. Esok harinya seperti biasa menyuruh mereka untuk membersihkan diri karena sebentar lagi mereka akan diantar ke pelanggannya masing-masing. Di sini Don langsung memberitahu kepada Lena jika dia akan dikeluarkan dari bisnis ini dan menggantikannya dengan si Eden yang lebih cerdas dan muda sebagai orang kepercayaannya. Kesempatan itu pun berhasil dan si Eden tidak pernah menyanyiakan sebagaimana yang telah dia usaha untuk melanjutkan misi ke selanjutnya. Karena sudah menjadi orang istimewa dan dipercaya, Eden dibawa ke rumah pribadi Donnie menyuruh untuk membersihkan lantai, cuci pakaian, masak nasi, masak lauk dan sebagainya lainnya. With every fucking gun that I have, I'm armed in the teeth.
Saat Eden memasuki kamar Donnie, dia melihat sebuah foto Donnie. Ternyata dia adalah seorang tentara di masa lalunya, dan dia melihat sebuah foto yang dimana di sana terdapat wajah si Eric bersama Donnie. Ternyata mereka berdua adalah sahabat akrab sejak lama. Timbullah rasa sedih serta kekecewaan terhadap si lelaki inilah yang membuat hidupnya menjadi sekarang. Keesokannya Donnie mengajarkan semua hal kepada Eden, termasuk tentang cara menggunakan telepon, semua kode nomor ras orang berkulit hitam, kulit putih, India, Asia, Jerman, dan berasal dari mana nomor tersebut. Namun hanya beberapa larangan yang tidak boleh dia lakukan adalah menelpon orang tuanya dan memberitahu lokasi, dan satu lagi, jika ada pelanggan yang menanyakan tentang harga, maka dia segera untuk menutup telepon karena itu mungkin saja FBI ingin melacak tempat mereka. Selain daripada itu, apa saja boleh dia lakukan di dalam tempat tersebut. Semakin hari semakin dipercaya oleh si Donnie sampai diajari cara mengendara mobil, termasuk kunci tahanan, kunci gerbang, serta semua keuangan dari pelanggan yang masuk disuruh kelola oleh si Don. Doesn't work that way. You know, we get all these tracking bracelets from. Right, I'm getting sick. Get the opium. Pada suatu malam menerima telepon dari seseorang penyewa, Eden menanyakan alamat serta kemana akan dia antar pesanan orang tersebut. Setelah memberitahu orang ini bertanya tentang harga, Eden pun merasa terkejut dan agak ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Berpikir inilah kesempatan Eden langsung menjawab tanpa berpikir jika itu mungkin saja FBI. Sadar jika dia telah mengkhianati si Don, langsung terdiam duduk santai agar si Don tidak merasa curiga kepadanya. What we got? Fuck it, I'll just send Ivan to do it. Esoknya Don bersama Eden ke tempat ayahnya sambil membawa dua mayat yang telah dibungkus, dan salah satunya adalah si Lena, di mana dia telah dibunuh dibuang ke sungai karena tidak penting lagi terhadap bisnisnya. Di dalam kapal Speed, ayahnya menghina dan menjatuhkan martabat si Donnie di depan si Eden dengan secara kasar, dan tidak patut perkataan orang tua terhadapnya seperti itu. Merasa dia sangat direndahkan, Donnie berjalan ke belakang dan mengambil sebuah kayu memukul kepala bapaknya sampai Lucas menjadi tewas. Shut the fuck up! Singkat cerita, Don bersama Eden pergi ke rumah rekan bisnisnya untuk menanyakan tentang rencana bisnis yang dilanjutkan, yaitu menjual bayi yang telah dilahirkan oleh wanita-wanita hamil yang telah dijadikan bisnis perdagangan oleh mereka. Saat Don menyuruh Eden untuk mengambil korek di atas kompor, secara tak sengaja tangan Eden terluka akibat kepanasan. Ketika tangannya dicuci oleh rekan bisnisnya, Eden melihat sebuah tato burung kecil dan cincin yang dipakai olehnya. Eden teringat bahwa si lelaki inilah yang menyiksa dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil tepat di awal-awal film tadi. Ketika Eden pergi ke toilet, secara tak sengaja menemukan sebuah kamar untuk melahirkan bayi, dan di sampingnya terdapat sebuah ruangan rahasia. Karena penasaran, secara perlahan Eden membuka pintu ingin melihat apa di dalam ruangan tersebut, dan dia menemukan Ellie yang ternyata masih hidup dengan perut yang sudah membesar. Sadar bahwa setelah melahirkan dia akan dibunuh, namun Eden mengatakan kepadanya untuk bersabar karena dia akan berusaha agar hal itu tidak terjadi kepadanya. Setelah mengetahui Ellie masih hidup, dia pun menutupinya agar mereka semua tidak curiga terhadapnya. Sepulangnya dari sana, di dalam mobil Donnie menyadari akan hal itu melihat wajah si Eden seperti menyembunyikan sesuatu. Untuk memancing kejujuran, Donnie bertanya apa yang dia lihat di tempat itu barusan. Dengan jujur Eden mengatakan semua apa yang dia lihat, akan tetapi dia menyembunyikan tentang kamar si Ellie yang dia masuk takut akan dibunuh karena tidak sepengetahuan oleh mereka semua. Don yang takut dia telah berkhianat menyuruh untuk berhenti di sebuah tempat ingin melihat seperti apa kejujuran dan kesetiaan si Eden kepadanya, apakah dia akan berkhianat atau tidak, yaitu dengan cara menyuruh untuk menembak kepala si wanita yang dibawa oleh mereka berdua. Dengan rasa ragu dan takut, Eden memberanikan diri agar kepercayaan tidak hilang dan membuktikan bahwa dia tidak berkhianat kepada si Don. Shoot her. Dan ternyata itu hanyalah sebuah prank. Pistol tersebut tidak dimasukkan peluru oleh si Don. Melihat wajah Eden benar-benar ingin menembak walaupun penuh dengan paksa dan tekanan berat apa yang dirasakan di dalam dirinya. Donnie langsung kagum dan tidak meragukan lagi jika Eden benar-benar bisa dipercaya. Malamnya Don menerima telepon dari anak buahnya memberitahu jika salah satu rekannya telah berkhianat, bahwa gara-gara dia FBI telah mengetahui lokasi tempat mereka berada. Don pun segera pulang dan menyuruh untuk membunuh
membunuh rekan yang telah berkhianat kepada dirinya. Seperti yang kita tahu, jika itu adalah perbuatan si Aiden di adegan di mana dia menerima pesanan yang menanyakan harga, entah bagaimana cara dia melakukannya sampai bisa menjebak salah satu rekan si Don yang jelas tidak diperlihatkan cara dia melakukan di dalam film ini. Don pun memutuskan untuk berpindah tempat, semua wanita diangkut dan semua barang-barang bekas tak tersisa dibakar untuk menghilangkan jejak dari kepolisian. Kemudian dia pergi ke rumah pribadinya bersama Aiden, menyuruh untuk memilih paspor yang mirip dengannya karena sebentar lagi mereka berdua akan berangkat ke Dubai untuk sementara waktu tinggal di sana beberapa bulan. Ketika Don pergi ke belakang, disinilah kesempatan bagi Aiden untuk memulainya dengan berani mengambil kaca hisap dosis yang sering digunakan oleh Donnie, menyemprot racun pembunuh serangga ke dalam kaca milik dosis tersebut. Ketika Don kembali tanpa curiga sedikit pun, dia langsung menghisap dan Aiden hanya terdiam sedikit gugup sambil menunggu hasil yang terjadi ke selanjutnya. Setelah kematian Donnie, Aiden memotong alat pelacak di kakinya, mengambil semua uang yang ada di dalam tas, pergi ke tempat rekan Donnie yang menjual bayi, menebus Ellie dengan semua uang yang dibawanya. Si lelaki ini pun menolaknya secara mentah-mentah karena uang yang dibawa tidak cukup untuk menebus Ellie. Dengan alasan lain, Aiden meminta kepada si lelaki ini dengan uang yang dia bawa mungkin cukup untuk menjenguk Ellie sebentar, hanya butuh waktu 10 menit. Karena terpaksa daripada menimbul masalah dengan orang kepercayaan si bos, lantas dia menyetujui permintaan tersebut tanpa diketahui jika si Donnie bosnya telah mati diracuni oleh si Aiden. Ketika berjalan untuk menuju ke dalam ruangan, Aiden langsung mengeluarkan jarum suntik yang sudah diisi dengan racun, menusuk di belakang si lelaki ini dan secara perlahan nafasnya menghilang sampai dia menjadi kelar. Setelah dendam terbalaskan, Aiden melihat perut Ellie yang sudah merata, sadar bahwa bayinya telah dijual. Tanpa berpikir lagi, dia pun melepaskan Ellie dan segera pergi dari tempat tersebut. Dalam perjalanan, Aiden singgah di sebuah telepon jalanan, menghubungi nomor ibunya, merasa sangat senang dengan air mata yang mengalir karena sudah lama sekali tidak mendengar suaranya. Lantas ibu pun merasa bahagia karena mendengar kabar anaknya yang masih hidup. Aiden pun pergi pulang kampung bersama Ellie dan film pun tamat. Sekilas film ini menyakitkan hati, apalagi di adegan sedih ketika Aiden diperlakukan dengan tidak baik. Bisa kita simpulkan bahwa kejahatan selalu datang kepada kita dengan arah dan cara yang berbeda-beda. Kebaikan bisa datang kapanpun asalkan kita sendiri mau mencoba dan tetap bersabar. Cuma kita tidak tahu kapan, hari, waktu, dan bagaimana kebaikan itu akan muncul. Ya, cukup sekian dan terima kasih.